Part 6 Pendahuluan. Merupakan hak istimewa saya untuk melampirkan bagian 6. Bagian ini akan memberi Anda pemahaman yang sangat baik tentang bagian paling indah dari mekanisme yang pernah dibuat. Sebuah mekanisme di mana Anda dapat membuat sendiri kesehatan, kekuatan, sukses, kemakmuran atau kondisi lain yang Anda inginkan. Kebutuhan adalah tuntutan, dan tuntutan menciptakan tindakan, dan tindakan membawa hasil. Proses evolusi terus membangun hari esok kita dari hari ini. Pengembangan individu, seperti pengembangan universal, harus bertahap dengan kapasitas dan volume yang semakin meningkat. Pengetahuan bahwa jika kita melanggar hak orang lain, kita menjadi duri moral dan menemukan diri kita terjerat di setiap belokan jalan, harus menjadi indikasi bahwa kesuksesan bergantung pada cita-cita moral tertinggi, yaitu kebaikan terbesar bagi yang terbesar jumlah. Aspirasi, keinginan, dan hubungan yang harmonis yang terus-menerus dan terus dipertahankan akan mencapai hasil. Rintangan terbesar adalah gagasan yang salah dan tetap. Agar selaras dengan kebenaran abadi kita harus memiliki ketenangan dan keharmonisan di dalam. Untuk menerima intelijen, penerima harus selaras dengan pemancar. Pikiran adalah produk dari pikiran dan pikiran itu kreatif, tetapi ini tidak berarti bahwa universal akan mengubah modus operandi sesuai dengan kita atau ide-ide kita, tetapi itu berarti bahwa kita dapat masuk ke dalam hubungan yang harmonis dengan universal, dan ketika kita memiliki. Dengan menyelesaikan ini, kita dapat meminta apapun yang menjadi hak kita, dan jalannya akan diperjelas. Part 6. Satu pikiran universal begitu luar biasa sehingga sulit untuk memahami kekuatan dan kemungkinan utilitariannya dan efek produksinya yang tidak terbatas. 2. Kami telah menemukan bahwa pikiran ini tidak hanya semua kecerdasan tetapi semua substansi. Lalu, bagaimana hal itu dibedakan dalam bentuk? Bagaimana kita mengamankan efek yang kita inginkan? 3. Tanyakan kepada tukang listrik apa saja efek listriknya dan dia akan menjawab bahwa listrik adalah bentuk gerak dan efeknya akan tergantung pada mekanisme yang melekat padanya. Pada mekanisme ini akan tergantung apakah kita akan memiliki panas, cahaya, kekuatan, musik atau salah satu dari demonstrasi kekuatan luar biasa lainnya di mana energi vital ini telah dimanfaatkan. 4. Efek apa yang dapat dihasilkan oleh pikiran? Jawabannya adalah bahwa pikiran adalah gerak pikiran, seperti angin adalah udara dalam gerak, dan efeknya akan bergantung sepenuhnya pada mekanisme yang melekat padanya. 5. Di sini, kemudian, adalah rahasia dari semua kekuatan mental, itu sepenuhnya tergantung pada mekanisme yang kita lampirkan. 6. Mekanisme apa ini? Anda tahu sesuatu tentang mekanisme yang telah diciptakan oleh Edison, Bell, Marconi dan penyihir listrik lainnya, di mana tempat dan ruang dan waktu telah menjadi hanya kiasan. Tetapi apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir bahwa mekanisme yang telah diberikan kepada Anda untuk mengubah kekuatan potensi universal, di mana-mana, ditemukan oleh seorang penemu yang lebih besar daripada Edison? 7. Kami terbiasa memeriksa mekanisme alat yang kami gunakan untuk mengolah tanah, dan kami mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme mobil yang kami kendarai. Tetapi kebanyakan dari kita puas untuk tetap berada dalam ketidaktahuan mutlak bagian terbesar mekanisme yang seperti yang pernah ada, otak manusia. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai efek yang menjadi penyebabnya. 9. Pertama-tama, ada dunia mental yang besar di mana kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Dunia ini maha kuasa, maha tahu dan maha kuasa, itu akan menanggapi keinginan kita dalam perbandingan langsung dengan tujuan dan iman kita. Tujuannya harus sesuai dengan hukum keberadaan kita, yaitu harus kreatif atau konstruktif. Iman kita harus cukup kuat untuk menghasilkan arus kekuatan yang cukup untuk mewujudkan tujuan kita. Seperti imanmu, biarlah itu bagimu menanggung cap ujian ilmiah.
10 efek yang dihasilkan di dunia tanpa adalah hasil dari tindakan dan reaksi individu terhadap yang universal, itulah proses yang kita sebut berpikir. Otak adalah organ yang melaluinya proses ini dicapai. Pikirkan keajaiban semuanya. Apakah Anda suka musik, bunga, sastra, atau Anda terinspirasi oleh pemikiran jenius kuno atau modern? Ingat, setiap keindahan yang Anda respons harus memiliki garis yang sesuai di otak Anda sebelum Anda dapat menghargainya. 11. Tidak ada satupun kebajikan atau prinsip dalam gudang alam yang tidak bisa diungkapkan oleh otak. Otak adalah dunia embrionik, siap berkembang kapan saja karena kebutuhan mungkin muncul. Jika Anda dapat memahami bahwa ini adalah kebenaran ilmiah dan salah satu hukum alam yang indah, akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme yang dengannya hasil luar biasa ini dicapai. 12. Sistem saraf telah dibandingkan dengan sirkuit listrik dengan baterai sel-sel di mana kekuatan berasal, dan materi putihnya menjadi kabel terisolasi yang dengannya arus dialirkan. Melalui saluran-saluran inilah setiap dorongan atau keinginan dilakukan melalui mekanisme. 13. Tulang belakang adalah jalur motorik dan sensorik yang hebat yang dengannya pesan disampaikan ke dan dari otak. Lalu, ada suplai darah yang mengalir melalui pembuluh darah dan arteri, memperbaharui energi dan kekuatan kita, struktur yang diatur dengan sempurna di mana seluruh tubuh fisik bersandar. Akhirnya, kulit halus dan indah, pakaian seluruh mekanisme adalah mantel kecantikan. Pemahamannya tentang mekanisme yang ada dalam kendalinya akan hasilnya tergantung. 15. Setiap pikiran mengatur sel-sel otak dalam aksi. Pada awalnya substansi yang di atasnya. Pikiran diarahkan gagal untuk merespons, tetapi jika pikiran itu cukup halus dan terkonsentrasi, zat akhirnya menghasilkan dan mengekspresikan dengan sempurna. 16. Pengaruh pikiran ini dapat diberikan pada bagian tubuh manapun, yang menyebabkan hilangnya efek yang tidak diinginkan. 17. Konsepsi dan pemahaman yang sempurna tentang hukum yang mengatur di dunia mental tidak bisa gagal menjadi nilai tak ternilai dalam transaksi bisnis, karena mengembangkan kekuatan penegasan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan apresiasi fakta. 18 orang yang mencari ke dalam alih-alih tanpa gagal tidak dapat memanfaatkan kekuatan perkasa yang pada akhirnya akan menentukan jalan hidupnya dan dengan demikian membawanya ke dalam getaran dengan semua yang terbaik, terkuat, dan paling diinginkan. 19 Perhatian atau konsentrasi mungkin merupakan hal yang paling penting dalam pengembangan budaya pikiran. Kemungkinan perhatian ketika diarahkan dengan benar begitu mengejutkan sehingga mereka hampir tidak akan terlihat kredibel bagi yang belum tahu. Penumbuhan perhatian adalah karakteristik yang membedakan setiap pria atau wanita yang sukses, dan merupakan pencapaian pribadi yang sangat tinggi yang dapat diperoleh. 20 Kekuatan perhatian dapat lebih mudah dipahami dengan membandingkannya dengan kaca pembesar di mana sinar matahari difokuskan. Mereka tidak memiliki kekuatan khusus selama gelas itu bergerak dan sinar diarahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi biarkan gelas dipegang dengan sempurna dan biarkan sinar terfokus pada satu titik untuk waktu yang lama, efeknya akan segera terlihat. 21 Begitu juga dengan kekuatan pikiran. Biarkan kekuatan dihilangkan dengan menyebarkan pemikiran dari satu objek ke objek lain, dan tidak ada hasil yang jelas, tetapi fokuskan kekuatan ini melalui perhatian atau konsentrasi pada tujuan tunggal apapun untuk waktu yang lama dan tidak ada yang menjadi mustahil. 22 Obat yang sangat sederhana untuk situasi yang sangat kompleks, beberapa orang akan mengatakan, baiklah, cobalah, Anda yang tidak memiliki pengalaman dalam memusatkan pikiran pada tujuan atau objek tertentu. Pilih satu objek dan konsentrasikan perhatian Anda pada tujuan tertentu selama 10 menit. Kamu tidak dapat melakukannya. Pikiran akan berkeliaran belasan kali dan perlu mengembalikannya ke tujuan semula, dan setiap kali efeknya akan hilang dan pada akhir 10 menit tidak ada yang akan diperoleh,
karena Anda belum mampu untuk memegang pikiran Anda terus ke tujuan. 23 akan tetapi, melalui perhatian itulah Anda akhirnya akan mampu mengatasi rintangan apa pun yang muncul di jalan Anda ke atas, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan luar biasa ini adalah dengan berlatih, latihan menjadi sempurna, dalam hal ini seperti dalam apapun lain. 24 Untuk memupuk kekuatan perhatian, bawalah foto bersama Anda di kursi yang sama di ruangan yang sama dengan posisi yang sama dengan sebelumnya. Periksalah dengan cermat setidaknya 10 menit, perhatikan ekspresi mata, bentuk fitur, pakaian, cara rambut diatur. Bahkan, perhatikan setiap detail yang ditunjukkan pada foto dengan hati-hati. Sekarang tutup mata Anda dan cobalah untuk melihatnya secara mental. Jika Anda dapat melihat setiap detail dengan sempurna dan dapat membentuk citra mental yang baik dari foto tersebut, Anda harus diberi selamat. Jika tidak, ulangi prosesnya sampai Anda bisa. 25 langkah ini hanya untuk tujuan mempersiapkan tanah. Minggu depan kita akan siap untuk menabur benih. 26 Dengan latihan-latihan seperti inilah akhirnya Anda bisa mengendalikan suasana hati, sikap, dan kesadaran Anda. 27 Pemodal hebat sedang belajar untuk menarik diri dari orang banyak semakin banyak, sehingga mereka mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan, berpikir, dan menghasilkan suasana hati yang tepat. 28 Pengusaha sukses terus-menerus menunjukkan fakta bahwa membayar untuk tetap berhubungan dengan pemikiran pengusaha sukses lainnya. 29. Satu ide mungkin bernilai jutaan dolar, dan ide-ide ini hanya dapat datang kepada mereka yang reseptif, yang siap menerimanya, yang berada dalam kerangka pikiran yang sukses. 30 Laki-laki sedang belajar menempatkan diri mereka selaras dengan pikiran universal. Mereka mempelajari kesatuan dari semua hal. Mereka mempelajari metode dasar dan prinsip berpikir, dan ini adalah kondisi yang berubah dan hasil berlipat ganda. 31 Mereka menemukan bahwa keadaan dan lingkungan mengikuti tren kemajuan mental dan spiritual. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan mengikuti pengetahuan, tindakan mengikuti inspirasi, kesempatan mengikuti persepsi, selalu spiritual pertama, kemudian transformasi menjadi kemungkinan pencapaian yang tak terbatas dan tak terbatas. 32 Karena individu adalah saluran untuk diferensiasi universal, kemungkinan-kemungkinan ini tidak akan pernah habis. 33 Pikiran adalah proses di mana kita dapat menyerap roh kuasa, dan menahan hasilnya dalam kesadaran batin kita sampai menjadi bagian dari kesadaran kita sehari-hari. Metode untuk mencapai hasil ini dengan praktik terus-menerus dari beberapa prinsip dasar, seperti yang dijelaskan dalam sistem ini, adalah kunci utama yang membuka gudang penyimpanan Universal Truth. 34 Sumber penderitaan manusia saat ini adalah penyakit tubuh dan kecemasan mental. Ini mungkin mudah ditelusuri ke pelanggaran beberapa hukum alam. Ini tidak diragukan lagi, karena fakta bahwa pengetahuan sejauh ini sebagian besar tetap sebagian, tetapi awan-awan kegelapan yang telah terakumulasi selama berabad-abad mulai bergulung dan bersama mereka. Banyak kesengsaraan yang menyertai informasi yang tidak sempurna. Bahwa seseorang dapat mengubah dirinya sendiri, meningkatkan dirinya sendiri, menciptakan kembali dirinya, mengendalikan lingkungannya, dan menguasai takdirnya sendiri adalah kesimpulan dari setiap pikiran yang sadar akan kekuatan pikiran benar dalam tindakan konstruktif. Larsen. Part 6 Pertanyaan pembelajaran dengan jawaban. 51 Apa saja efek yang dapat dihasilkan oleh listrik? Panas, cahaya, kekuatan, musik. 52 Apa yang bergantung pada berbagai efek ini? Setelah mekanisme yang listrik terpasang. 53 Apa hasil dari tindakan dan interaksi pikiran individu terhadap universal kondisi dan pengalaman yang kami temui? 54 Bagaimana kondisi ini dapat diubah?
dengan mengubah mekanisme di mana universal dibedakan dalam bentuk 55 mekanisme apa ini? Otak. 56 bagaimana itu bisa diubah? Dengan proses yang kita sebut berpikir. Pikiran menghasilkan sel-sel otak, dan sel-sel ini merespons pemikiran yang sesuai di universal. 57 apa nilainya kekuatan konsentrasi? Ini adalah pencapaian pribadi paling tinggi yang dapat diperoleh, dan karakteristik yang membedakan setiap pria atau wanita yang sukses. 58 bagaimana itu bisa diperoleh? Dengan setia berlatih latihan dalam sistem ini. 59 mengapa ini sangat penting? Karena itu akan memungkinkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, dan karena pikiran adalah penyebab, maka kondisinya haruslah efek. Jika kita bisa mengendalikan penyebabnya, kita juga bisa mengendalikan efeknya. 60 apa yang berubah kondisi dan hasil berlipat ganda di dunia objektif? Pria belajar metode dasar berpikir konstruktif.